Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang kendala di motor Beat ini, khususnya di bagian fan belt. Kenapa setiap kilometer perjalanan 40-50 itu terasa getar ya. Tanpa basa-basi, ini di bagian CVT. Jadi salah satu yang perlu kita cek itu di bagian mangkok gandanya dulu ya teman-teman. Nah, paling penting itu di bagian mangkok gandanya dulu, diputar dulu nanti seperti ini. Kita putar lurus. Ini asnya nanti bengkok apa enggak, oleng apa enggak gitu ya. Nah, untuk kecepatan 40-50 itu timbul getar ataupun banyak sekali suara-suara yang terjadi, baik getar, baik suara kasar ataupun yang lainnya. Nah, mangkok ganda ini bisa oleng disebabkan oleh salah satu umurnya, yaitu yang sudah tidak rata kampas gandanya seperti itu. Nah, biasanya umurnya itu sudah agak aus, jadi nanti di sini timbul suara-suara yang agak kasar. Jadi untuk asnya juga bengkok. Jadi kesimpulannya itu bengkok pada bagian as puli belakang seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa juga dari bagian sininya ini. Bagian sininya pengencangan terlalu kencang, jadi melar ataupun bisa miring seperti itu. Menyebabkan oleng, kampas ganda, ataupun ketika pembongkaran menggunakan rantai ya, seperti itu. Jadi mengakibatkan penyok untuk mangkokannya, menimbulkan suara-suara yang tidak diinginkan. Nah, yang paling penting adalah mangkoknya ini, kemudian di bagian bosnya, bagian kuningannya atau tutup blok CVT-nya itu harus kencang. Kalau oblak dikit aja nanti agak kendor, timbul suara kledak-kledak pada saat tarikan awal dan akselerasi pada saat kilometer 40-60 seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui lagi, pokoknya banyak faktor lah seperti itulah. Nah, kita buka kampas gandanya. Kalau dirasa sudah tipis, sudah tidak layak digunakan, juga sama akan menimbulkan suara yang tidak mengenakan seperti itu. Di kilometer 40-60 timbul suara kasar, timbul suara kledak-kledak seperti itu. Kalau ini di bagian motor Vario, Beat, Scoopy itu sama aja. Di bagian CVT, biasanya di motor Beat itu yang sering terjadi oblak. Nah, untuk bos kuningannya yang di as puli belakang, di bagian CVT-nya. Dan asnya pun itu harus lurus, tidak boleh oleng. Tuh, kita putar, bagian rodanya harus lurus, itu agak sedikit oleng. Nah, untuk yang kelima mungkin kita buka dulu bagian depannya. Untuk bagian roller, kita buka dulu menggunakan impact. Nah, kita perhatikan juga, misalkan ada baret-baret di sini, itu juga bisa menimbulkan suara yang tidak mengenakan. Kita ukur untuk celahnya rata apa enggaknya. Nanti kalau enggak rata ini bisa mengakibatkan suara yang tidak mengenakan. Kalau ini bisa dikatakan sudah mendingan, rata dan kipas bagian atas. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita buka ini untuk as puli depan. Kita buka bagian rollernya, coba kita buka. Apakah ada yang tidak stabil atau masih bagus untuk rollernya? Nah, di bagian ini juga kita harus ukur ya teman-teman, kita harus ukur, kita harus perhatikan sudut kemiringannya. Kalau sudah diukur, sudah dirasa masih bagus, kemungkinan besar nanti di bagian kampas gandanya yang sudah terlalu over untuk RPM dan kecepatan 40-60 km per jam. Jadi disarankan untuk ganti kampas ganda ataupun yang bos kuningan tadi itu untuk tutup kampas, tutup CVT.
Oke teman-teman, silahkan dicek sendiri motornya, kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut kita cari di video yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih.